Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rianti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang malnutrisi pada lansia. Nah, definisi malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi atau gizi salah adalah kesalahan pangan, terutama terletak pada keseimbangan komposisi hidangan penyajian makanan. Menurut Ahmad Jaidi 2004. Kemudian menurut Bahyar Bahari 2002, malnutrisi merupakan kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut untuk periode tertentu. Kemudian malnutrisi secara umum adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Malnutrisi juga dapat disebut keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan ini. Kemudian etiologi. Etiologi ini dibagi atas dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Yang dimana penyebab langsung itu adalah yang pertama kurangnya asupan makanan, yang kedua adanya penyakit. Kemudian penyakit tidak langsung yaitu kekurangan pengetahuan pangan keluarga, keterbatasan keluarga untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua kualitas perawatan ibu dan anak. Yang ketiga buruknya pelayanan kesehatan. Yang ketiga sanitasi lingkungan yang kurang. Kemudian klasifikasi yang dimana adalah kwashiorkor adalah suatu keadaan di mana tubuh kekurangan protein dalam jumlah yang besar. Selain itu, penderita juga mengalami kekurangan kalori. Kemudian yang kedua adalah maramus, adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan kalori dan protein dalam tubuh. Kemudian tanda dan gejala. Yang pertama itu kelelahan, kedua pusing, berat badan menurun, kulit kering, gigi busuk, lambat dalam merespon, daya tahan tubuh menurun. Kemudian komplikasi. Secara kwashiorkor, yang pertama itu diare, infeksi, anemia, gangguan tumbuh kembang, hipokalemi, dan hipernatremi. Kemudian secara marasmus, yang pertama itu infeksi, tuberkulosis, parasitosis, disentri, malnutrisi kronik, gangguan tumbuh kembang. Kemudian pencegahan. Malnutrisi dapat dicegah dengan menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang yang mencakup yang pertama itu sumber karbohidrat, kedua sumber protein dan lemak, yang ketiga sumber mineral dan vitamin. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, yang kedua pemeriksaan laboratorium, albumin, kreatin, dan nitrogen, serta elektrolit, Hb, Ht, transferi. Makanan yang dianjurkan untuk lansia yang mengalami malnutrisi. Yang pertama itu bahan makanan sumber karbohidrat seperti oatmeal, roti gandum, beras merah, dan beras tumpuk. Kemudian bahan makanan sumber protein seperti susu rendah lemak, ikan, tempe, dan tahu. Kemudian bahan makanan sumber lemak sehat seperti kacang-kacangan, minyak kedelai, dan minyak jagung. Kemudian mengkonsumsi sayuran berwarna hijau atau bayam atau kangkung serta wortel. Kemudian buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, jeruk, apel. Sebisa mungkin pilihlah makanan segar dan hindari segala jenis makanan olahan yang menggunakan bahan pengawet. Kemudian pantangan makanan bagi lansia yang mengidap penyakit malnutrisi. Yang pertama itu gula, garam, dan lemak, karena sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia, mengingat sistem pencernaan mereka tidak bisa bekerja semaksimal saat masih muda dulu. Kemudian dibatasi dan
jika tidak dibatasi maka akan beresiko lebih tinggi mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, dan hiperkremia, stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Kemudian cara merawat lansia penderita malnutrisi di rumah yaitu dengan yang pertama, sajikan makanan yang padat gizi, misalnya mengandung kaldu ayam polos, buatkan sop ayam dilengkapi dengan sayur-sayuran. Kemudian tingkatkan jumlah kalori tanpa menambahkan jumlah makanan. Kemudian gunakan banyak herbal dan bumbu-bumbu karena indera penciuman makanan itu dengan warna-warna mencolok yang menggugah selera. Kemudian bagilah kebutuhan nutrisinya ke dalam beberapa kali makanan dan cemilan dengan porsi kecil sehingga lebih mudah bagi orang tua untuk menghabiskannya. Kemudian ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Kemudian bila perlu tambahkan dengan suplemen nutrisi atau obat-obatan yang mengandung nutrisi. Kemudian jangan ragu memanfaatkan perusahaan jasa yang menyediakan layanan penyediaan makanan untuk lansia seperti home delivery meals sehingga ahli gizi terregistrasi.